Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok Hukum Perdagangan Internasional akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu sengketa Vietnam dan Indonesia tentang perlindungan terhadap produk besi atau baja tertentu. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Dafa dengan NIM D1A021080. Perkenalkan, nama saya Ditya Irawan dengan NIM D1A021079. Perkenalkan, nama saya Fani Dipurnomo dengan NIM D1A021136. Perkenalkan, nama saya Andika Taufik Hidayat Putra dengan NIM D1A021092. Perkenalkan, nama saya Andika Nelson Saputra dengan NIM D1A021091. Dan ini hasil kerja kelompok kami. Jadi, penyelesaian perselisihan merupakan tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa Dewan Umum dalam bentuk lain yang terdiri dari seluruh anggota WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa yang mempunyai kewenangan tunggal untuk membentuk panel ahli dan membentuk pertimbangan kasus tersebut, dan menerima atau menolak temuan panel atau hasil banding. Badan ini memantau pelaksanaan keputusan dan rekomendasi dan mempunyai wewenang untuk mengizinkan tindakan pembalasan ketika negara tidak mematuhi keputusan tersebut. Tahap pertama yaitu konsultasi. Konsultasi ini biasanya hingga 60 hari. Sebelum mengambil tindakan lain, negara-negara yang bersengketa harus berbicara satu sama lain untuk mengetahui apakah mereka dapat menyelesaikan perselisihan mereka sendiri. Jika gagal, mereka juga dapat meminta Direktur Jenderal WTO untuk melakukan mediasi atau mencoba membantu dengan cara yang lain. Selanjutnya tahapan kedua, panel hingga 45 hari untuk menunjukkan panel ditambah 6 bulan untuk menyimpulkan panel. Jika konsultasi gagal, negara yang mengajukan pengaduan dapat meminta dibentuknya sebuah panel. Negara yang in the rock dapat memblokir pembentukan panel satu kali. Namun ketika Badan Penyelesaian Sengketa bertemu untuk kedua kalinya, penunjukan tidak dapat lagi diblokir, kecuali ada konsensus yang menolak penunjukan panel. Secara resmi, panel ini membantu Badan Penyelesaian Sengketa dalam membuat keputusan atau rekomendasi. Namun karena laporan panelnya hanya dapat ditolak melalui konsensus di Badan Penyelesaian Sengketa, kesimpulannya sulit untuk dibatalkan. Temuan panel harus didasarkan pada kesepakatan yang disebutkan. Laporan akhir panel biasanya harus diberikan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu 6 bulan dalam hal-hal yang mendesak, termasuk yang menyangkut barang-barang yang mudah rusak. Jangka waktunya dipersingkat menjadi 3 bulan. Perjanjian tersebut menjelaskan secara rinci cara kerja panel-panel tersebut. Tahapan utamanya adalah Sebelum sidang pertama, masing-masing pihak yang bersengketa menyampaikan kasus secara tertulis kepada panel. Sidang pertama, kasus yang diajukan oleh negara yang mengajukan pengaduan dan pembelaan negara atau negara-negara yang mengajukan pengaduan. Negara yang memberikan tanggapan, baik pihak-pihak yang telah mengumumkan bahwa mereka memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut, mengajukan kasus mereka pada sidang pertama panel. Sanggahan. Negara-negara yang terlibat menyampaikan sanggahan tertulis dan menyampaikan argumen lisan pada pertemuan kedua panel. Selanjutnya, para ahli. Jika salah satu pihak mengangkat masalah ilmiah atau teknis lainnya, panel dapat berkonsultasi dengan para ahli atau menunjuk kelompok peninjau ahli untuk menyiapkan laporan penasehat. Draft pertama, panel menyerahkan bagian deskriptif atau faktual dan argumen dari laporannya kepada kedua belah pihak dan memberi mereka waktu 2 minggu untuk memberikan laporan. Selanjutnya, laporan ini tidak memuat temuan dan kesimpulan. Selanjutnya, laporan sementara. Panel kemudian menyerahkan laporan sementara, termasuk temuan dan kesimpulannya, kepada kedua belah pihak, memberi mereka waktu 1 minggu untuk meminta peninjauan. Berikutnya, peninjauan. Jangka waktu peninjauan tidak boleh lebih dari 2 minggu. Selama jangka waktu tersebut, panel dapat mengadakan pertemuan tambahan dengan kedua belah pihak. Laporan akhir diserahkan kepada kedua belah pihak dan 3
dan 3 minggu kemudian laporan tersebut diedarkan ke seluruh anggota WTO. Jika panel memutuskan bahwa kebijakan perdagangan yang disengketakan memang melanggar perjanjian atau kewajiban WTO, maka panel merekomendasikan agar tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan WTO. Panel mungkin menyarankan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Laporan menjadi keputusan atau rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 60 hari, kecuali konsensus menolaknya. Kedua belah pihak dapat mengajukan banding atas laporan tersebut, dan dalam beberapa kasus kedua belah pihak mengajukan banding. Jadi, kurang lebih itulah tahapan penyelesaian sengketa di WTO. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh nyatanya. Pada tanggal 1 Juni tahun 2015, Vietnam meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai tindakan pengamanan yang diberlakukan oleh Indonesia terhadap impor produk besi atau baja canai datar tertentu, serta penyelidikan dan keputusan yang mengarah pada hal tersebut. Vietnam mengklaim bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan pasal 1 ayat 1, pasal 19 ayat 1A, dan pasal 19 ayat 2A GATT tahun 1994 dan pasal 2.1, 3.1, 4.1A, 4.b, 4.c, pasal 12.1 Perjanjian Pengamanan pada 17 September tahun 2015. Vietnam meminta pembentukan panel pada pertemuannya tanggal 28 September tahun 2015 dan sebagainya menunda pembentukan panel. Pada pertemuan pada tanggal 28 Oktober 2015, DSB membentuk panel tunggal berdasarkan pasal 9.1 DSU untuk memeriksa perselisihan ini dan DS 490. Chinese Taipei memiliki pihak ketiga. Pada tanggal 1 Desember 2015, Tiongkok Taipei dan Vietnam meminta Direktur Jenderal untuk menyusun panel. Pada tanggal 9 Desember 2015, Direktur Jenderal menyusun panel. Pada tanggal 18 Agustus 2017, laporan panel diedarkan kepada anggota. Pada tanggal 27 September 2017, Indonesia memberitahukan kepada DSB mengenai keputusannya untuk mengajukan banding kepada Badan Banding mengenai permasalahan hukum dan interpretasi hukum tertentu dalam laporan panel. Pada tanggal 3 Oktober 2017, Vietnam memberitahu DSB tentang keputusannya untuk melakukan banding sidang. Pada tanggal 27 November 2017, setelahnya berakhirnya jangka waktu 60 hari, sebagaimana diatur dalam pasal 17.5 DSU, Badan Banding memberitahu DSB bahwa mereka tidak dapat mengedarkan laporan Badan Banding. Dalam banding ini, pada masa 60 hari jangka waktu hari atau dalam jangka waktu 90 hari yang ditentukan dalam pasal 17.5 DSU. Badan Banding mengacu pada peningkatan beban kerja yang dihadapi pada tahun 2017. Adanya beberapa proses banding yang diproses secara paralel dan meningkatnya tumpang tindih komposisi. Keterangannya DSB itu Dispute Settlement Body, sedangkan DSU itu Dispute Settlement Understanding. Divisi yang mendengarkan banding yang berbeda karena adanya kekosongan di Badan Banding. Badan Banding juga mengacu pada masalah penjadwalan yang timbul dari keadaan ini. Jumlah dan kompleksitas masalah yang diangkat dalam proses banding ini dan proses banding yang terjadi bersamaan dengan tuntutan agar permohon banding ini dilakukan secara bersamaan pada layanan penerjemahan sekretariat WTO. Dan kekurangan staf di sekretariat Badan Banding. Badan Banding juga menginformasikan kepada DSB bahwa tanggal peredaran laporan Badan Banding dalam Badan Banding ini akan diberitahukan kepada peserta dan peserta ketiga setelah sidang lisan. 6 Juli 2018, Badan Banding memberitahu DSB bahwa laporannya dalam banding ini akan diedarkan pada 15 Agustus 2018. Pada tanggal 15 Agustus 2018, laporan banding diedarkan kepada anggota. Laporan banding ini berkaitan dengan perselisihan di DS 490 dan DS 496. Pada pertemuannya pada tanggal 27 Agustus 2018, DSB mengadopsi laporan badan banding dan laporan panel sebagaimana diubah oleh laporan badan banding. Pada tanggal 11 Oktober 2018, Indonesia memberitahu DSB bahwa diperlukan jangka waktu yang wajar untuk mematuhi rekomendasi dan keputusan DSB, karena tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk segera melakukannya. Indonesia mengidentifikasikan bahwa para pihak perlu mencapai jangka
jangka waktu wajar yang disepakati bersama di luar jangka waktu 45 hari sebagaimana diatur dalam pasal 21 3B DSU. Indonesia berharap dapat mendiskusikan jangka waktu yang tepat dengan Tiongkok, Taipei, dan Vietnam. Pada tanggal 20 November 2018, Tiongkok, Taipei, dan Indonesia memberitahu DSB bahwa Tiongkok, Taipei, dan Vietnam di satu sisi dan Indonesia di satu sisi lain telah sepakat bahwa jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan rekomendasi dan keputusan DSB adalah 7 tahun. Oleh karena itu, jangka waktu yang wajar ditetapkan akan berada pada tanggal 27 Maret 2019. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019, Vietnam dan Indonesia memberitahu DSB tentang prosedur yang disepakati berdasarkan pasal 21 dan 22 DSU. Pada tanggal 15 April 2019, Indonesia memberitahu DSB bahwa telah mengadopsi sebuah peraturan yang menghapuskan tindakan pengamanan yang dipermasalahkan dalam sengketa tersebut, yang dianggap menjamin penerapan penuh rekomendasi dan keputusan DSB dalam sengketa ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami.